in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's get some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania dan rekan saya bernama. Di sini kami akan membawakan video yang berjudul Pontianak, Sejarah Sultan dan Peranannya dalam Kerajaan Islam. Pontianak bukan hanya dikenal sebagai ibu kota Kalimantan Barat, tapi juga menyimpan sejarah panjang berdirinya kerajaan Islam yang berpengaruh di wilayah Kalimantan, yaitu Kesultanan Pontianak. Pontianak berdiri pada tanggal 23 Oktober 1771. Didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, seorang keturunan Arab dari Hadramaut, Yaman. Beliau datang bersama rombongannya menyusuri Sungai Kapuas dan Sungai Landak untuk mencari tempat bermukim yang strategis. Dalam perjalanannya, Syarif Abdurrahman dan rombongannya konon sering diganggu oleh makhluk halus, yaitu dari situlah muncul nama Pontianak yang diambil dari kata. Akhirnya mereka menetap di pertemuan tiga sungai besar, yaitu Sungai Kapuas Kecil, Sungai Landak, dan Sungai Kapuas Besar. Tempat itu kemudian dijadikan pusat pemerintahan dan dibangunlah istana yang dikenal sebagai Keraton Kadriya Pontianak. Pada tanggal berdirinya itu pula, Syarif Abdurrahman menandai pendirian Kesultanan Pontianak. Sejak saat itu, Pontianak berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di wilayah Kalimantan Barat. Sultan pertama dan pendiri Kesultanan Pontianak adalah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang memerintah dari tahun 1771 hingga wafatnya pada tahun 1808. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, tegas, dan berwawasan luas, terutama dalam menyebarkan ajaran Islam. Setelah beliau wafat, tahta dilanjutkan oleh putranya, Sultan Syarif Qasim Al-Qadri, yang juga berperan penting dalam memperkuat hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, seperti Kesultanan Sambas dan Mempawah. Sultan berikutnya yang juga berpengaruh adalah Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, yang banyak melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan dan pemerintahan. Pada masa beliau, pengaruh Belanda mulai masuk ke Pontianak. Namun, Sultan tetap berusaha menjaga kedaulatan dan martabat kerajaan. Selain mereka, para sultan dari dinasti Al-Qadri juga dikenal aktif dalam mengembangkan ilmu agama, mendirikan masjid, serta memperkuat syiar Islam di masyarakat Kalimantan Barat. Hingga kini, keturunan sultan masih dihormati dan menjadi bagian penting dari sejarah Pontianak. Pontianak memegang peranan penting dalam perkembangan Islam di Kalimantan Barat. Sebagai pusat kesultanan, Pontianak menjadi tempat berdirinya berbagai lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah. Selain itu, Pontianak juga menjadi penghubung antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Mempawah, Sambas, Kutai, hingga Brunei. Kerajaan Pontianak berperan sebagai pusat dakwah dan perdagangan Islam, karena letaknya sangat strategis di tepi sungai besar yang mudah dijangkau. Para ulama
dan pedagang dari Arab, Melayu, dan Bugis datang ke Pontianak untuk menyebarkan Islam dan melakukan perdagangan. Sultan Pontianak pun memberikan perlindungan dan dukungan bagi mereka, sehingga Islam semakin berkembang di wilayah Kalimantan. Bahkan hingga kini, peninggalan sejarah seperti Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan Keraton Qadriyah masih berdiri kokoh dan menjadi simbol kejayaan Islam di masa lalu. Pontianak menjadi bukti bahwa ajaran Islam bisa berkembang melalui jalur damai, perdagangan, dan pendidikan. Pontianak juga menjadi jalur penghubung antara kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara, seperti Mempawah, Sambas, Kutai, hingga Brunei. Letaknya yang strategis di tepi sungai besar membuat Pontianak menjadi pusat dakwah dan perdagangan. Banyak ulama dan pedagang dari Arab, Melayu, dan Bugis datang ke Pontianak untuk berdakwah dan berdagang. Sultan Pontianak memberi mereka perlindungan sehingga Islam berkembang dengan pesat di wilayah ini. Sampai saat ini, peninggalan sejarah seperti Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan Keraton Qadriyah masih berdiri kokoh. Keduanya menjadi simbol kejayaan Islam dan bukti bahwa dakwah bisa berkembang melalui jalan perdamaian dan perdagangan. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu, Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Hey, Kapuas. Hey, Kapuas. Hey, sampan laju dari hilir sampai ke hulu, Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Demikianlah video pembelajaran kami tentang Pontianak, sejarah sultan dan peranannya dalam kerajaan Islam. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah Islam di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.